semua, perkenalkan nama saya Nikade Ayurika Saryani dari SMP Negeri 3 Slemadeg Timur. Kali ini saya akan menceritakan sebuah legenda yaitu Batu Menangis. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal sejak ia masih kecil. Dulu, kehidupan mereka berkecukupan. Namun, setelah ayah Darmi meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang. Karena setiap hari di ladang, kulit ibu Darmi kian menggelap dan berat badannya pun kian menyusut. Itu dia lakukan demi Darmi, anak satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan oleh Darmi? Kerjaannya setiap hari hanyalah berdandan dan kian keluar rumah, karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan pulang sore, karena musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, maukah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak akan pulang sore ini. Kalau sudah selesai memasak, maukah kamu membawanya ke ladang?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Tidak mau, Bu. Kalau aku memasak, nanti rambutku bau tungku. Kalau aku ke ladang, nanti kulitku hitam." Ibu Darmi hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sedih. Saat lelah, dia akan beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, tolonglah kami. Tolong ubah sifat malas anakku." Setelah dari ladang, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Ternyata tidak ada satu makanan pun yang bisa dimakan. Darmi benar-benar tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang marah. "Tadi kemana aja sih? Di rumah kan tidak ada makanan. Aku kan lapar." "Darmi, ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." "Aku tidak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang lapar dan lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen kita." "Gak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku gak bisa membayangkan kulitku yang bersih ini ikut kotor." Hasilnya, ibu Darmi ke pasar sendirian. Di sore hari, ibu Darmi pulang dengan membawa uang hasil panen. Tidak banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan untuk beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya menghitung uangnya langsung mendekatinya. "Bedakku habis, tolong belikan dong." "Besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut agar tidak salah beli." Akhirnya, Darmi terpaksa ikut ke pasar. Tapi, Darmi berbisik kepada ibunya, "Nanti jalannya jangan berdampingan ya. Ibu nanti di belakangku saja." "Kenapa, Darmi? Ibu jalan di belakangku saja." Darmi sebenarnya malu berjalan dengan ibunya karena ibu Darmi berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di jalan, ada teman Darmi yang mendekat dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" Dan Darmi menatap ibu Darmi dengan tatapan penuh tanya. "Siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tidak ingin temannya tahu bahwa ia mempunyai ibu yang kotor dan jelek, menjawab, "Dia pembantuku, tentu saja bukan ibuku. Amit-amit deh." Sampailah Darmi dan ibu Darmi di pintu pasar. Saat mereka memasuki pasar, lagi-lagi teman Darmi pun datang. "Darmi, tumben kamu ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang di belakangmu?" Dia pembantuku." Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak kuat lagi, maka dia akan berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat. Kiranya Tuhan menghukum dia. Dia akan jerah." "Ibu, ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" "Maafkan ibu, nak. Ini semua gara-gara perlakuanmu terhadap ibu." Ampun, Bu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi." Sayang, semuanya sudah terlanjur. Darmi tetap menjadi batu. Darmi harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya. Itu akhirnya dipinggirkan pada orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sampai sekarang masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.